Pemerintah bilang stok beras melimpah, gudang penuh, bahkan kita disebut sudah swasembada. Tapi jujur deh, kenapa harga di warung sebelah malah makin nggak masuk akal? Kalau memang barangnya banyak, kenapa dompet kita justru makin sesak? Hati-hati, jangan sampai kita terjebak dalam rasa aman palsu. Ada yang nggak sinkron antara pidato di podium dengan kenyataan di piring makan kita. Kalau lo masih merasa semuanya baik-baik saja tanpa persiapan, lo sedang berjalan di atas es tipis. Hari ini kita bongkar paradoks ini, dan gue akan bagikan 5 langkah krusial yang harus lo ambil sekarang juga sebelum kondisi memaksa kita untuk panik. Kita hidup di zaman ketika informasi seringkali terdengar lebih indah daripada kenyataan. Kata swasembada terdengar meyakinkan. Kata itu memberikan kesan bahwa negara mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada pihak luar. Secara teori itu kabar baik, tetapi persoalannya rakyat tidak makan teori. Rakyat tidak memasak statistik. Yang mereka beli adalah beras yang ada di pasar. Yang mereka lihat adalah angka harga yang terpampang di rak toko. Dan dalam urusan kebutuhan pokok, persepsi masyarakat biasanya jauh lebih jujur daripada pidato yang dibacakan di atas podium. Awal tahun ini berbagai laporan menunjukkan cadangan beras pemerintah mencapai level yang sangat tinggi. Bahkan stok di gudang disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah. Namun di saat yang sama, harga beras tetap bertahan di level yang membuat banyak keluarga harus mengencangkan ikat pinggang. Beberapa pengamat menjelaskan bahwa salah satu penyebabnya adalah harga gabah di tingkat petani yang dinaikkan untuk menjaga kesejahteraan petani. Akibatnya biaya produksi beras ikut naik dan pada akhirnya diteruskan ke konsumen. Jadi di satu sisi, petani memang perlu mendapatkan harga yang layak, tetapi di sisi lain konsumen juga menghadapi tekanan harga yang lebih tinggi. Disinilah muncul dilema yang tidak sesederhana slogan-slogan politik. Masalahnya tidak berhenti sampai di sana. Banyak kritik juga muncul terhadap cara kita memahami swasembada itu sendiri. Beberapa pihak mempertanyakan apakah keberhasilan pangan bisa diukur hanya dari jumlah produksi beras semata. Sebab di berbagai daerah, terutama yang selama ini memiliki sumber pangan lokal sendiri, pendekatan yang terlalu fokus pada beras justru dianggap menggeser sistem pangan yang sudah lama bertahan. Ada kekhawatiran bahwa ketika negara terlalu sibuk mengejar angka produksi, kita justru melupakan keberagaman sumber pangan yang sebenarnya bisa membuat masyarakat lebih tangguh menghadapi krisis. Kalau dipikir-pikir, situasi ini mirip seperti seseorang yang punya lemari penuh pakaian, tetapi tetap mengeluh tidak punya baju untuk dipakai. Secara jumlah ada, tetapi secara fungsi belum tentu menyelesaikan masalah. Stok beras yang besar di gudang tidak otomatis membuat harga murah di pasar. Produksi yang tinggi tidak otomatis membuat distribusi berjalan sempurna. Dan angka surplus tidak otomatis membuat semua rakyat merasa aman. Itulah mengapa kita perlu melihat persoalan ini dengan kepala dingin, bukan sekadar ikut larut dalam optimisme ataupun pesimisme yang berlebihan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Hal pertama adalah mulai membangun cadangan pangan rumah tangga secara masuk akal, bukan menimbun. Bukan panik membeli berlebihan, tetapi memiliki stok kebutuhan pokok untuk beberapa minggu ke depan adalah langkah yang masuk akal. Banyak orang sering menganggap persiapan sebagai bentuk ketakutan, padahal persiapan adalah bentuk tanggung jawab. Ironisnya, mereka yang menertawakan orang yang bersiap biasanya menjadi orang pertama yang panik ketika rak toko mulai kosong atau harga tiba-tiba melonjak. Hal kedua adalah mengurangi kebiasaan bergantung pada satu jenis sumber makanan. Selama puluhan tahun kita diajarkan bahwa makan identik dengan nasi. Akibatnya ketika harga beras naik, seluruh sistem konsumsi rumah tangga ikut terguncang. Padahal Indonesia memiliki begitu banyak alternatif sumber karbohidrat. Singkong, ubi, jagung, sagu, kentang, dan berbagai pangan lokal lainnya sebenarnya bisa menjadi pelengkap, bahkan pengganti sebagian konsumsi beras. Ini bukan soal kembali ke masa lalu, ini soal membangun fleksibilitas. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kemampuan beradaptasi seringkali lebih berharga daripada kekuatan. Hal ketiga adalah mulai mengelola pengeluaran dengan lebih disiplin. Kedengarannya sederhana, tetapi justru disinilah banyak orang gagal. Saat harga kebutuhan pokok naik, banyak keluarga masih mempertahankan pola konsumsi lama seolah kondisi ekonomi tidak berubah. Padahal kenyataannya berubah, dunia berubah, harga berubah, risiko berubah. Maka cara kita mengelola uang juga harus berubah. Bukan berarti hidup dalam ketakutan, tetapi hidup dengan kesadaran bahwa masa depan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Hal keempat adalah mulai memperkuat sumber penghasilan tambahan. Ini mungkin terdengar klise, tetapi faktanya inflasi tidak pernah bertanya, apakah gaji kalian naik atau tidak? Harga kebutuhan pokok bisa naik kapan saja. Tagihan bisa bertambah kapan saja. Karena itu, memiliki satu sumber pendapatan saja semakin terasa berisiko. Tidak harus langsung membangun bisnis besar. Tidak harus langsung menjadi investor sukses.
Tetapi mulai mencari cara menambah pemasukan, sekecil apapun, adalah langkah yang jauh lebih baik daripada hanya berharap keadaan membaik dengan sendirinya. Dan hal kelima yang paling penting adalah jangan mudah tertidur oleh narasi yang terlalu optimistis maupun terlalu menakutkan. Skeptis bukan berarti sinis. Skeptis berarti tetap berpikir kritis. Ketika ada kabar bahwa stok melimpah, lihat juga bagaimana kondisi harga di pasar. Ketika ada kabar bahwa semuanya aman, lihat juga bagaimana kondisi masyarakat di sekitar kita. Karena seringkali kenyataan berada di tengah-tengah. Tidak seburuk ramalan kiamat, tetapi juga tidak seindah pidato resmi. Gue pribadi melihat persoalan beras hari ini bukan sekadar soal harga. Ini adalah cermin dari bagaimana sebuah negara mengelola rantai pangan yang sangat kompleks. Dari petani, penggilingan, distributor, pedagang, sampai konsumen, semuanya terhubung. Ketika satu mata rantai bermasalah, dampaknya bisa terasa sampai ke meja makan jutaan keluarga. Dan justru karena persoalannya kompleks, kita tidak boleh puas dengan jawaban yang terlalu sederhana. Yang perlu kita pahami adalah ketahanan pangan tidak dimulai dari gudang pemerintah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah tangga, dimulai dari keluarga yang mampu beradaptasi, dimulai dari masyarakat yang tidak mudah panik, dan dimulai dari individu yang mau berpikir beberapa langkah lebih jauh daripada kebanyakan orang. Jadi kalau hari ini harga beras terasa semakin menggila, jangan langsung panik, tapi juga jangan mengabaikannya. Jadikan ini sebagai alarm kecil bahwa kondisi ekonomi selalu bisa berubah lebih cepat daripada yang kita kira. Pada akhirnya, persoalan beras hari ini bukan sekadar soal harga yang naik, tetapi soal bagaimana kita memahami kondisi ekonomi yang sebenarnya. Di saat pemerintah berbicara tentang swasembada dan cadangan beras yang melimpah, masyarakat masih menghadapi kenyataan bahwa kebutuhan pokok semakin mahal dan daya beli terus tertekan. Paradoks inilah yang seharusnya membuat kita lebih kritis, bukan lebih panik. Yang terpenting bukan menebak apakah krisis akan datang atau tidak, melainkan memastikan bahwa keluarga kita lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Mulai dari menjaga stok kebutuhan pokok secara wajar, mengelola keuangan dengan lebih disiplin, hingga membangun sumber penghasilan tambahan. Karena dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, kemampuan beradaptasi jauh lebih berharga daripada sekadar berharap keadaan membaik dengan sendirinya. Tetap tenang, tetap rasional, dan jangan berhenti mencari informasi yang objektif. Sebab mereka yang bersiap lebih awal biasanya tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk melewati masa sulit dengan lebih baik. Karena pada akhirnya, yang paling berbahaya bukanlah harga beras yang mahal. Yang paling berbahaya adalah ketika kita merasa semuanya akan baik-baik saja, lalu berhenti bersiap menghadapi kemungkinan yang berbeda. Semoga kita semua tetap diberi kemampuan untuk beradaptasi, tetap tenang menghadapi perubahan, dan tetap mampu menjaga keluarga di tengah situasi yang tidak selalu mudah. Kalau kalian merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan ragu untuk bantu sebarkan ke orang-orang terdekat. Tekan tombol like, bagikan video ini agar semakin banyak yang lebih siap menghadapi perubahan, dan subscribe untuk mengikuti pembahasan berikutnya. Karena di tengah dunia yang semakin tidak pasti, informasi yang tepat seringkali menjadi aset yang nilainya jauh lebih mahal daripada yang kita bayangkan.